Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifatanila. Saya di sini akan menjelaskan hasil laporan PPL saya yang berjudul Rancangan Intervensi untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan di PT Putra Samudra Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode asesmen. Pada proses asesmen atau pengumpulan data atau pengumpulan dan pengambilan data di lapangan atau organisasi PT Putra Samudra Indonesia yang menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode wawancara kepada beberapa staf karyawan PT Putra Samudra Indonesia, yang kedua metode observasi kepada beberapa staf PT Putra Samudra Indonesia dalam situasi dan kondisi di tempat kerja PT Putra Samudra Indonesia. Yang selanjutnya, rancangan asesmen. Yang pertama, aspek skill. Tujuan dari pengambilan aspek skill menggali kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dan dimiliki karyawan untuk menjalankan tugasnya. Yang kedua, menggali kompetensi khusus yang harus ada dalam organisasi. Sumber datanya dari staff manager. Metodenya wawancara dan observasi. Yang kedua, aspek skill, aspek staff. Tujuan mengambil aspek staff itu untuk menggali data mengenai karir karyawannya. Yang kedua, menggali cara organisasi tersebut dalam merekrut karyawannya. Yang ketiga, menggali cara organisasi tersebut menyeleksi, melatih, mensosialisasikan, mengelola karir karyawan. Sumber datanya dari staff manager dan pekerja. Metodenya wawancara dan observasi. Yang ketiga, pengambilan data dari aspek struktur. Dengan tujuan mengambil aspek struktur itu untuk menggali struktur yang digunakan dalam organisasi sesuai atau tidak dengan tujuan organisasi. Yang kedua, menggali cara pembagian tugas karyawan. Yang ketiga, menggali cara pemberian kewenangan pada karyawan. Yang keempat, menggali cara atau sistem pelaporan organisasi. Yang kelima, menggali cara mengkoordinasi seluruh kegiatan organisasi yang bersumber dari staf, manajer, dan pekerja. Dengan metode wawancara dan observasi. Strategi. Pengambilan aspek strategi dengan tujuan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pada perubahan yang terjadi. Menggali sikap dan aksi yang diputuskan perusahaan. Sumber data dari manajer, staf, manajer, dan pekerja. Metodenya wawancara dan observasi. Yang kelima, aspek style. Dengan
Tujuan untuk mengetahui gaya dari pimpinan dalam membuat keputusan. Yang kedua, menggali cara pemimpin dalam memimpin organisasi. Yang ketiga, menggali cara pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Sumber datanya kita ambil dari staf, manajer, dan pekerja. Metodenya wawancara dan observasi. Yang keenam, sistem. Tujuan menggali aspek sistem untuk menggali data mengenai prosedur formal dan informal yang digunakan untuk mengatur perusahaan. Yang kedua, menggali mengenai sistem kontrol manajemen. Yang ketiga, menggali mengenai pengukuran kinerja dan sistem reward. Yang keempat, menggali cara membuat perencanaan organisasi. Yang kelima, menggali mengenai cara mengatur keuangan atau budgeting organisasi dan alokasi sumber daya, menggali mengenai sistem manajemen. Yang keenam, menggali. Yang terakhir, menggali mengenai sistem manajemen informasi. Sumber datanya dari staf, manajemen, dan pekerja. Metodenya wawancara dan observasi. Yang ketujuh, shared value. Tujuan dari aspek shared value untuk mengetahui visi, misi, dan goals dalam organisasi. Yang kedua, menggali mengenai pedoman dasar di dalam organisasi. Yang ketiga, menggali mengenai nilai yang memberikan tujuan yang luas bagi staf. Sumber datanya dari staf manager, metode wawancara dan observasi. Yang selanjutnya, metode analisis data. Dalam metode analisis data ini saya menggunakan yang digunakan dalam analisis data ini yaitu dengan menggunakan analisis data kualitatif. Dalam analisis kualitatif, pengambilan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Selain menggunakan analisis kualitatif, saya juga menggunakan metode analisis akar masalah. Adapun langkah-langkah dalam analisis kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, verbatim. Yang kedua, melakukan coding. Yang ketiga, membuat subtema. Yang keempat, mengelompokkan dalam bentuk tema-tema atau aspek dari diagnosis yang dipilih. Yang kelima, melakukan analisis dengan analisis yang tepat. Selanjutnya, analisis akar masalah. Teknik analisis akar masalah merupakan teknik analisis yang di dalamnya berisi proses analisis dengan menarik garis dari kotak subtema satu ke kotak lainnya. Teknik analisis ini menghasilkan hubungan antar satu masalah dalam satu aspek dengan masalah-masalah yang ada pada aspek lainnya, yang nantinya akan muncul satu masalah yang menjadi core problem atau akar dari berbagai masalah yang ada dalam organisasi, dan sumber masalah atau akar masalah, yakni kotak yang mengeluarkan banyak
panah ke kotak lain. Yang selanjutnya, hasil asesmen dan diagnosis. Berikut beberapa permasalahan yang terjadi pada PT Putra Samudra Indonesia yang digolongkan pada 7 aspek dalam model diagnosis 7S McKinsey. Yang pertama, aspek struktur. Pada aspek struktur, dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan PT Putra Samudra Indonesia memiliki beberapa permasalahan seperti adanya target yang harus terpenuhi dan tekanan pada karyawan. Hasil ini ditunjukkan pada kurangnya pelamar dikarenakan adanya biaya admin yang terlalu mahal dan permintaan rekan kerja yang mendadak. Selain itu, tekanan karyawan juga berpengaruh pada kinerja seseorang. Yang kedua, aspek strategi. Dalam aspek strategi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kurangnya suatu perencanaan untuk bisa memperbaiki kompetensi karyawan yang mencakup kinerja HRD, sehingga banyak sekali tuntutan belum bisa terpenuhi. Dalam hal tersebut yang bisa berpotensi pada perusahaan yang bekerja sama dengan PT Putra Samudra Indonesia yang bisa berdampak memutus kontrak kerja. Yang ketiga, aspek sistem. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada aspek sistem ini, HRD tidak pernah mengontrol dan ditambah lagi tidak ada training atau pelatihan yang menyebabkan staf HRD masih kebingungan dengan proses rekrutmen karyawan. Selain itu, yang mendapat training atau pelatihan itu security, bukan staf perusahaan tersebut. Yang keempat, aspek style atau gaya kepemimpinan. Dalam hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan selalu menegaskan pada karyawan untuk memenuhi target perusahaan yang masih belum terpenuhi tanpa memahami terlebih dahulu kondisi lapangan dan kondisi karyawannya, dan lebih mementingkan kepuasan pelanggan daripada kepuasan para karyawannya. Selanjutnya, aspek skill. Pada aspek skill, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah seperti suatu kompetensi para karyawan, terutama HRD tersebut. Karyawan baru ini jadi kurang adanya peningkatan yang mempengaruhi perusahaan tersebut dikarenakan di perusahaan tidak ada training, sehingga belum bisa menguasai skill negosiasi, skill komunikasi, dan skill administrasi agar bisa meyakinkan pelamar. Yang selanjutnya, aspek staf. Berdasarkan hasil wawancara, pada aspek staf ini ditemukan beberapa masalah. Salah satunya adalah kurangnya staf HRD yang belum bisa terbuka pada pimpinan yang terkait pada permasalahan rekrutmen, sehingga komunikasi mereka tidak baik. Selain itu, kurangnya keterbukaan antar staf terhadap staf yang lain. Selanjutnya, aspek shared value. Berdasarkan hasil wawancara di perusahaan dengan adanya budaya kemiliteran yang dimana hampir semua urusan yang ada di perusahaan terwujud dengan cara seorang militer. Dikarenakan itu, cara penyampaian perintah
perintah, pola kepemimpinannya, dan cara mengelola karyawan, seperti hal panglima terhadap bawahannya, yang dimana perintah pimpinan adalah suatu kewajiban yang tidak boleh dibantah. Oleh sebab itu, bisa menghambat karyawan untuk berpendapat. Selanjutnya, analisis asesmen. Dari hasil struktur, strategi, aspek strategi, aspek sistem, aspek style, aspek skill, staff, share value, ditemukan akar masalahnya di aspek struktur organisasi, yaitu target belum terpenuhi. Selanjutnya, diagnosis. Berdasarkan dari analisis akar masalah yang telah dilakukan, terdapat pada masalah yang paling sering terjadi atau yang paling umum dan sering disebut dalam wawancara tersebut terdapat di masalah struktur organisasi. Kenapa? Dalam masalah struktur organisasi itu, satu masalah belum diselesaikan atau belum teratasi, itu akan menimbulkan semakin banyak masalah di perusahaan. Yang dari adanya target yang belum terpenuhi karena adanya tekanan karyawan yang menyebabkan karyawan kesusahan untuk memenuhi target tersebut. Yang selanjutnya di samping itu kurangnya keterbukaan pada pimpinan agar bisa menyampaikan pendapat karyawan tentang apa saja masalah yang dialami perusahaan, tetapi dengan gaya kepemimpinan yang otoriter itu yang menyebabkan pimpinan kurang respek pada karyawannya dan hanya mementingkan pelanggan. Yang selanjutnya, rancangan intervensi. Jenis dan tahap intervensi. Jenis intervensi yang digunakan dalam laporan ini yaitu dengan menggunakan pendekatan proses organisasi pertemuan konfrontasi organisasi. Yang pertama, menjadwalkan pertemuan untuk rapat. Yang kedua, membuat kelompok yang mewakili banyak perspektif. Yang ketiga, tetapkan aturan dasar. Yang keempat, grup mengidentifikasi masalah dan peluang. Yang kelima, melaporkan ke kelompok besar. Yang keenam, membuat daftar induk. Yang ketujuh, bentuk pemecahan kelompok. Yang kedelapan, mengurutkan dan membuat rencana aksi. Yang kesembilan, melaporkan kepada pihak manajemen. Yang ke-10, mengukur hasil rencana aksi.
Yang selanjutnya, tujuan intervensi. Tujuan intervensi dari pendekatan konfrontasi organisasi adalah dengan cara menyelesaikan permasalahan dalam intervensi yang telah dirancang untuk memobilisasi sumber daya semua organisasi agar semua bisa mengidentifikasi masalah, agar bisa menetapkan prioritas dan target tindakan, dan agar bisa mulai menangani masalah yang diidentifikasi. Target intervensi. Yang pertama, manajer. Yang kedua, HRD. Yang ketiga, staf HRD. Rancangan intervensinya. Sesi pertama, tahapan menjadwalkan pertemuan atau rapat. Kegiatannya konsultasi OD, membuat jadwal rapat. Yang kedua, peserta atau karyawan diharapkan ikut serta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, telah dibuat. Yang kedua, sesi kedua membuat kelompok. Yang ketiga, menetapkan aturan. Yang keempat, masalah dan peluang. Yang kelima, melaporkan ke kelompok besar. Yang keenam, membuat daftar induk. Yang ketujuh, bentuk pemecahan kelompok. Yang kedelapan, mengurutkan dan membuat rencana aksi. Yang kesembilan, melaporkan kepada pihak manajemen. Yang ke-10, mengukur hasil rencana dan aksi. Sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.